Kenapa dakwah Rasulullah justru dimulai dengan sembunyi-sembunyi? Kenapa bukan dengan teriakan lantang di tengah keramaian? Kenapa orang-orang lemah, miskin dan budak justru lebih dulu masuk Islam, sementara para pembesar Quraisy yang cerdas dan berkuasa malah menolak dengan keras? Kenapa Rasulullah yang kebenarannya sudah jelas malah memilih diam dan bersembunyi di rumah Al-Arqam? Apakah itu karena takut? Atau justru ini adalah strategi paling jenius yang selama ini tidak pernah kita pahami? Dan yang paling penting, kenapa pola dakwah yang sunyi ini justru menjadi kunci kemenangan terbesar dalam sejarah Islam? Sebelum kamu menemukan jawabannya, pastikan dulu kamu sudah subscribe ke channel Lentera Kisah, karena hanya di sini kita bongkar rahasia-rahasia dakwah Nabi yang jarang diungkap. Nabi menyambut perintah Allah dengan segera bergerak, mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Namun semua itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kehati-hatian, karena beliau memahami betapa fanatiknya Quraisy terhadap kesyirikan dan penyembahan berhala yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Beliau tidak menampakkan dakwah di majelis-majelis umum kaum Quraisy dan tidak mengajak siapapun kecuali mereka yang terikat dengannya melalui hubungan kekerabatan atau perkenalan yang telah terjalin sebelumnya. Di antara orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, maula sekaligus anak angkat beliau, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash serta yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua bertemu dengan Nabi secara sembunyi-sembunyi, dan apabila salah seorang di antara mereka ingin menjalankan suatu ibadah, ia akan pergi ke celah-celah lembah Makkah untuk bersembunyi dari pandangan Quraisy. Hingga ketika jumlah yang masuk Islam telah melebihi 30 orang, baik laki-laki maupun perempuan, Rasulullah memilihkan bagi mereka sebuah rumah milik salah seorang dari mereka, yaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, untuk dijadikan tempat pertemuan dalam rangka bimbingan dan pengajaran. Adapun hasil dakwah pada fase ini mencapai sekitar 40 orang laki-laki dan perempuan, dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan fakir miskin, para hamba sahaya, serta mereka yang tidak memiliki kedudukan di tengah kaum Quraisy. Ada pelajaran besar yang tersimpan di balik cara Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di tahun-tahun pertama itu. Banyak yang mungkin bertanya, apakah beliau melakukannya karena takut? Jawabannya tidak, sama sekali bukan karena takut. Ketika turun perintah Allah dalam surat Al-Mudassir, "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah lalu berilah peringatan." Beliau sudah tahu dengan yakin bahwa dirinya adalah utusan Allah, dan beliau percaya penuh bahwa Allah yang mengutusnya pasti akan melindunginya. Bahkan seandainya Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah terang-terangan sejak hari pertama, beliau tidak akan ragu meski nyawanya menjadi taruhannya. Tapi Allah mengilhamkan kepada beliau, dan ilham bagi seorang rasul adalah bagian dari wahyu, untuk memulai dakwah secara diam-diam terlebih dahulu dan hanya mendekati orang-orang yang beliau perkirakan siap menerima dan beriman. Ini bukan kelemahan, ini adalah pelajaran dari Allah untuk para dai di setiap zaman, bahwa berhati-hati membaca situasi dan memilih cara yang tepat itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Namun satu hal yang tidak boleh bergeser, semua ikhtiar itu harus tetap bersandar pada Allah, bukan pada kehebatan strategi itu sendiri. Karena kalau seseorang mulai merasa bahwa keberhasilan dakwah tergantung pada kepintaran caranya sendiri, maka ia telah menggeser sesuatu yang sangat mendasar dalam imannya. Dari sini kita memahami bahwa cara beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di fase ini adalah keputusan seorang pemimpin yang membaca keadaan, bukan kewajiban seorang nabi yang harus diikuti secara kaku. Artinya, para dai Islam di setiap zaman boleh bersikap fleksibel. Kapan harus diam-diam, kapan harus terang-terangan, kapan harus lembut, kapan harus tegas. Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman mereka, selama tujuannya tetap satu, kemaslahatan umat Islam dan kemajuan dakwah Islam itu sendiri. Karena itulah Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa mayoritas ulama fikih telah sepakat dalam satu hal yang penting apabila kaum muslimin berada dalam kondisi jumlah yang sangat sedikit
atau kekuatan yang sangat lemah, sehingga jika mereka tetap berperang, besar kemungkinan mereka akan habis terbunuh tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun kepada musuh. Maka dalam situasi seperti ini, yang harus didahulukan adalah keselamatan jiwa. Bukan karena pengecut, tapi karena berjuang dalam kondisi itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain kematian yang sia-sia. Imam Izzuddin bin Abdussalam bahkan menegaskan bahwa terjun ke dalam pertempuran semacam ini hukumnya haram. Beliau berkata, apabila perlawanan yang berarti sudah tidak mungkin diberikan, maka wajib untuk mundur. Karena bertahan hanya akan mengantarkan pada kematian, sekaligus menyenangkan hati musuh dan mempermalukan kaum muslimin. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa dipetik dari bertahan dalam kondisi seperti itu. Lalu Syekh Al-Buti menambahkan sesuatu yang menarik. Beliau berkata, mendahulukan keselamatan jiwa di sini memang terlihat seperti mendahulukan kepentingan dunia. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, ini sebenarnya justru demi agama itu sendiri. Karena agama butuh orang-orang yang masih hidup untuk meneruskan perjuangan di medan-medan lain yang masih terbuka. Kalau mereka semua binasa, siapa yang akan melanjutkan? Kematian mereka bukan pengorbanan yang mulia dalam kondisi itu, melainkan justru melemahkan Islam dan membuka celah bagi musuh untuk masuk lebih dalam. Maka kesimpulan Syekh Al-Buti sangat jelas. Berdamai atau menyembunyikan dakwah itu wajib dilakukan ketika berterang-terangan justru akan membahayakan. Tapi menyembunyikan dakwah tidak boleh dilakukan ketika berterang-terangan sudah aman dan justru membawa manfaat. Berdamai dengan orang-orang zalim yang mengancam dakwah juga tidak boleh dilakukan ketika kekuatan untuk melawan sudah ada, dan duduk diam meninggalkan jihad tidak boleh dilakukan ketika semua sarana dan kemampuan untuk itu sudah tersedia. Sejarah mencatat bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada fase ini sebagian besar adalah orang-orang yang lemah, para fakir, kaum yang tidak punya kedudukan, dan para budak. Lalu muncul pertanyaan yang wajar, mengapa justru mereka? Apa hikmah di balik kenyataan bahwa fondasi pertama negara Islam dibangun di atas pundak orang-orang seperti mereka? Jawabannya menurut Syekh Al-Buti adalah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah buah yang sangat alami dari setiap dakwah para nabi di fase pertamanya. Lihatlah kaum Nabi Nuh, orang-orang sombong di sekitarnya mengejek beliau dengan berkata, "Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka yang paling hina di antara kami." Lihatlah Firaun dan pengikutnya. Mereka memandang rendah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, menganggap mereka hina dan lemah. Namun Allah berfirman tentang akhir kisah mereka, "Dan kami wariskan kepada kaum yang selama ini dianggap lemah itu, bumi bagian timur dan baratnya yang telah kami berkahi." Lihatlah pula kaum Tsamud, ketika Nabi Syalih diutus kepada mereka, para pemimpin yang sombong berpaling, sementara orang-orang yang lemah justru beriman. Para pemuka itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Apakah kalian benar-benar percaya bahwa Syalih diutus oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Kami beriman dengan apa yang ia bawa." Lalu para pemuka itu membalas, "Kami justru menolak apa yang kalian imani." Rahasianya ada di sini. Inti dari agama yang Allah turunkan melalui seluruh nabi dan rasulnya adalah satu, keluar dari kekuasaan manusia menuju kekuasaan Allah semata. Dan kebenaran ini pertama kali yang ia guncang adalah singgasana para penguasa, kehormatan para pemimpin yang angkuh, dan kekuasaan mereka yang merasa berhak mengatur segalanya. Sebaliknya, kebenaran ini paling mudah masuk ke dalam hati orang-orang yang selama ini ditindas, dilemahkan, dan diperbudak karena mereka tidak punya apa-apa untuk dipertahankan selain harapan kepada Allah. Maka wajar kalau reaksi para penguasa adalah penolakan dan kesombongan, sementara reaksi kaum lemah adalah penerimaan dan keimanan. Dan kebenaran ini, kata Syekh Al-Buti, tampak sangat jelas dalam sebuah percakapan yang terjadi di Medan Qadisiyah antara Rustum Farrokhzad, panglima besar pasukan Persia, dengan Rib'i bin Amir, seorang prajurit biasa dari pasukan Sa'ad bin Abi Waqqash. Rustum bertanya kepadanya, "Apa yang membuat kalian datang memerangi kami dan menginginkan negeri kami?" Rabi'i menjawab singkat dan tegas, "Kami datang untuk mengeluarkan siapa saja yang mau dari menyembah manusia menuju menyembah Allah semata." Setelah itu ia melihat ke kanan dan kiri,
ke arah orang-orang yang menunduk di hadapan Rustum lalu berkata, "Kami mendengar kalian adalah orang-orang berakal, tapi yang saya lihat kalian justru hidup saling menindas. Kami kaum muslimin tidak saling memperbudak. Saya kira kalian juga begitu, tapi ternyata sebagian kalian menjadi tuan atas yang lain. Seharusnya kalian jujur sejak awal bahwa di antara kalian ada yang menguasai dan ada yang dikuasai." Mendengar itu, orang-orang biasa yang lemah itu saling berbisik pelan, "Benar, orang Arab itu benar." Mereka merasa kata-kata itu mewakili keadaan mereka. Tapi para pemimpin justru tersentak. Ucapan itu seperti pukulan yang langsung mengenai kekuasaan mereka. Mereka saling berkata, "Kata-kata ini berbahaya. Kalau dibiarkan, para budak kita akan condong kepadanya." Perlu dipahami, orang-orang lemah yang lebih dulu masuk Islam itu bukan karena terpaksa atau sekadar ingin lepas dari tekanan. Mereka beriman karena memang yakin. Bahkan sebenarnya, baik orang-orang kuat seperti para pemimpin Quraisy maupun orang-orang lemah sama-sama tahu bahwa Nabi berkata benar. Mereka paham beliau tidak berdusta tentang apa yang datang dari Allah. Hanya saja, para pemimpin tertahan oleh kedudukan dan gengsi mereka. Mereka takut kehilangan posisi dan pengaruh. Lihat saja Abu Jahal. Ia tahu kebenaran itu, tapi memilih menolak karena tidak ingin tunduk. Berbeda dengan orang-orang lemah, mereka tidak punya beban seperti itu. Saat hati mereka yakin, mereka langsung menerima dan mengikuti Nabi. Tidak ada yang menahan mereka. Justru ketika mereka beriman kepada Allah semata, muncul rasa kuat dalam diri mereka. Mereka merasa punya kemuliaan. Mereka tidak lagi tunduk kepada manusia. Mereka tidak lagi takut pada kekuasaan siapapun selain Allah. Dari sinilah lahir ketenangan dan kebahagiaan. Iman itu bukan hanya membuat mereka percaya, tapi juga menguatkan jiwa mereka. Dan disinilah letak kesalahan besar yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ada yang mengatakan bahwa dakwah Nabi hanyalah hasil dari kondisi masyarakat Arab saat itu, seolah-olah ini hanya gerakan pemikiran biasa. Ini keliru. Karena kalau benar hanya gerakan manusia, para pemimpin Quraisy yang paling cerdas justru akan menjadi pengikut pertama. Tapi yang terjadi tidak begitu. Mereka tahu kebenarannya tapi menolak karena kepentingan. Sementara orang-orang lemah justru menerima karena hati mereka lebih jujur. Ini menunjukkan bahwa dakwah ini bukan buatan manusia, tapi datang dari wahyu, dan itulah yang mengubah manusia dari dalam. Jadi disinilah letak pelajaran yang sering terlewat. Dakwah yang sunyi itu bukan karena kelemahan, tapi karena kebijaksanaan. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa menyampaikan kebenaran tidak selalu harus dengan suara paling keras, tapi dengan strategi paling tepat. Orang-orang lemah yang pertama kali beriman bukan karena mereka miskin harta, tapi karena mereka kaya akan hati yang jujur. Tidak ada gengsi yang menghalangi, tidak ada tahta yang perlu dipertahankan. Sementara para pembesar Quraisy yang cerdas justru menjadi penghalang kebenaran, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu nyaman dengan kekuasaan. Ini bukan sekadar cerita sejarah, ini adalah cermin untuk kita hari ini. Berapa kali kita menolak kebenaran hanya karena gengsi? Berapa kali kita enggan berubah karena takut kehilangan posisi? Dakwah Rasulullah mengingatkan, kebenaran tidak butuh kemewahan, ia butuh hati yang lapang. Dan perjuangan tidak selalu harus terang-terangan. Kadang justru di balik diam ada kekuatan yang tidak terlihat. Karena itu, jangan simpan sendiri pelajaran berharga ini. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu, langsung share ke teman saudara atau siapa saja yang butuh ingatan bahwa dakwah itu butuh strategi, bukan sekadar semangat. Dan jangan lupa terus ikuti Lentra Kisah, karena masih banyak rahasia perjalanan Nabi dan sahabat yang sayang banget kalau kamu lewatkan.